Kita tidak pernah bisa menutup mata terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kekerasan seksual terhadap anak contohnya. Menurut data, kasus pelecehan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2019 telah tercatat 6.454 kasus. Berikutnya pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 526 kasus. Dan yang terbaru per September 2021 tercatat sudah menginjak 5.628 kasus. Sasaran para pelaku bukan hanya wanita remaja atau dewasa, namun anak-anak juga kerap menjadi sasaran penyalur nafsu bejat mereka. Kini pelaku tidak memandang bulu, bukan hanya wanita saja yang mereka incar, bahkan terkadang sesama laki-laki pun mereka tak menolaknya. Hal tersebut memiliki kemungkinan terjadi bukan hanya pada tempat yang sepi. Bahkan pelecehan seksual kerap terjadi di ruang publik yang sudah jelas keramaiannya. Sampai tempat peribadatan pun sekarang sudah bukan lagi pembatas bagi para pelaku tindak kejahatan seksual untuk melancarkan aksinya. Tak menutup kemungkinan banyak yang mengetahuinya, namun mereka enggan berkata. Jangankan membela, menegurnya saja membutuhkan nyali, bahkan tidak sampai tahap eksekusi. Bahkan saat ini, kekerasan seksual sudah bukan sesuatu yang emergensi. Masyarakat menunjukkan rasa empati hanya melalui sepatah kata ketikan jari. Media telah menyorot berbagai kasus di sana sini, yang seolah menyudutkan korban dan menormalkan kata pelecehan. Dampak kasus yang dialami korban tak main-main, mulai dari dikucilkan, bahkan sampai nyawa korban menjadi taruhan. Beratnya para korban bersuara mencari keadilan karena dirasa penderitaan yang mereka rasakan akan menjadi aib dan berbanding terbalik. Namun terkadang nafsu menggelapkan mata, bahkan keluarga bisa menjadi tersangka. Sosok ayah yang digadang-gadang sebagai cinta pertama wanita bisa menjadi sosok iblis yang membabi buta. Jika rumah sudah bukan tempat yang aman, di manakah rasa nyaman didapatkan? Indonesia kini telah darurat kekerasan seksual, di mana hukuman setimpal bagi para pelaku tindak kejahatan tak boleh diremehkan. Masa depan para korban tengah dipertaruhkan. Keluarga dan orang terdekat sangat berpengaruh pada kondisi mental korban. Bukan rasa iba yang mereka pinta, melainkan rasa setara antara perlakuan dan pandangan. Kini kondisi mereka tak akan pernah sama dengan sebelumnya, karena hal yang tak pernah mereka duga menjadi nyata. Kita sebagai warga yang aktif harus senantiasa berpikir kritis. Tindak kejahatan kekerasan seksual tak akan pernah berhenti hanya dengan petisi, melainkan kesadaran diri untuk saling melindungi. Berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan ketika terjadi hal serupa di hadapan kita. Yang pertama, dialihkan. Anda bisa membantu dengan mencoba mengalihkan perhatiannya dan berpura-pura kenal dengan korban, seperti teman, saudara, atau keluarga. Yang kedua, dilaporkan. Jika hal tersebut terjadi di suatu kawasan yang memang terdapat penanggung jawab acara atau suatu tempat, Anda bisa mencoba melaporkan hal tersebut kepada mereka, seperti satpam, guru, manajer, sopir bus, dan lain-lain. Yang ketiga, didokumentasikan. Hal tersebut bisa dilakukan sebagai bentuk ancaman kepada para pelaku jika sewaktu-waktu korban ingin melaporkan tindakan tersebut terdapat bukti yang konkret. Keempat, ditegur. Secara tersebut membutuhkan nyali sekaligus keberanian bagi seseorang untuk membela para korban pelecehan. Namun perlu diingat, melihat ekstrimnya cara tersebut juga akan menjadi pusat perhatian semua orang dan akan membuat korban tidak nyaman. Maka lihatlah respon korban, apakah risih atau memang pembelaan tersebut harus tetap dilakukan. Keamanan dan kenyamanan para korban harus diutamakan. Kelima, sekaligus yang terakhir, ditenangkan. Bawa korban ke tempat yang jauh lebih sunyi dan aman. Kemudian tanyakan kondisi juga hal apa yang ia perlukan. Hindari menanyakan hal yang cukup personal dan membuat korban tidak nyaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.